Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Dan di video kali ini kita akan membahas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Kita akan bahas QNT ya teman-teman. Hari ini di request oleh Bang Wibu Abadi. Minta dibahas QNT sama RNDR atau render ya. Kita akan coba untuk bahas Quant atau namanya QNT, nama tokennya teman-teman, atau nama koinnya ya. Ini adalah sebuah blockchain dengan jaringan yang berfokus sama skalabilitas. Jadi untuk ekspansi lebih banyak adopsi, teman-teman. Tanpa mengurangi efisiensi dan juga interoperabilitas jaringan. Ini adalah proyek pertama yang memecahkan masalah interoperabilitas memulai pembuatan sistem operasi blockchain pertama. Jadi ini termasuk proyek senior ya. Koin senior yang memang mereka berfokus sama pengembangan membangun aplikasi multi-chain terdesentralisasi yang dikenal sebagai MApps untuk pelanggan mereka. Bagi pengembang untuk membangun MApps di jaringan mereka harus memiliki sebuah token bernama Quant. Jadi yang mau tergabung, developer-developer yang mau tergabung sama proyek ini wajib banget untuk hold yang namanya Quant atau token dari QNT yang mereka punya. Harganya hari ini Quant masih diperdagangkan di kisaran harga Rp1.400.000. Market kurang begitu bagus ya per video ini dibuat, udah turun hampir 6%. Kalau kita perhatikan dari supply maksimumnya dia ada sekitar 14,8 juta Quant di seluruh dunia dengan supply yang beredar itu sekitar 12 juta Quant. Untuk pasarnya sendiri dia hampir ada di semua exchange, teman-teman. Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken, dan kawan-kawan. Jadi untuk likuiditas saya rasa udah sangat-sangat luas. Ini website resminya di mana memang tujuan dari proyek ini adalah untuk bisa dimanfaatkan, blockchain-nya bisa dimanfaatkan oleh para developer, perusahaan-perusahaan yang mungkin membutuhkan jaringan dari Quant ini. Ya, ini ada untuk financial institusi, enterprises, partners, terus juga ada developer, jadi pengembang daripada perusahaan-perusahaan, teman-teman. Jadi mereka lebih banyak fokus ke sana sih, kalau buat ekspansi yang mereka lakukan. Dari Twitter mereka cukup aktif, apalagi mereka bikin kayak acara apa talk show gitu ya, teman-teman. Mereka ada talk show discuss dengan membangun CBDC, gimana apakah bisa atau enggak ini sama Bank of England, teman-teman. Mereka ada kemarin kegiatannya One, terus juga dari segi upgrade saya rasa nggak terlalu gimana-gimana sih, karena ini project bisa dibilang udah mapan ya. Kuan ini udah mapan. Sekarang mereka lagi kayaknya lagi coba menggarap yang namanya CBDC, Enable Citizen and Businesses. Jadi kayaknya mereka coba untuk merambah ke dunia-dunia seperti itu. Untuk yang engage terhadap project ini sangat tinggi ya, 28 ribuan. Tapi mungkin di kalangan retail nggak terlalu populer untuk project ini, Kuan ini, teman-teman. Jadi menurut saya cukup oke sih buat teman-teman yang mungkin ada invest. Kuan ini udah provide juga ya untuk bisnis di bidang real estate untuk melakukan tokenisasi terhadap properti. Jadi bisa dibilang ya oke sih teman-teman. Gitu buat Kuan nggak terlalu gimana-gimana, nggak terlalu bombastis untuk dibicarakan ya. Tapi biasanya proyek-proyek seperti Kuan ini bakalan survive sih teman-teman. Jadi buat yang udah sangkut, sabar dulu aja, mungkin butuh beberapa waktu untuk kembali pulih harganya. Nah, kalau kita lihat Kuan udah turun dari all time high-nya di 4.400 dolar. Sekarang harganya cuma ada di kisaran 92 dolar. Posisi Kuan sekarang ada berada dalam level support, teman-teman, dengan posisi yang menurut saya cukup berbahaya lah. Dia bergerak dalam sebuah descending triangle dengan posisi support saat ini ada di kisaran 90 dolar. Kalau level support area ini di breakdown, maka kita akan membuka kemungkinan untuk Kuan ini berpeluang untuk drop, turun lebih dalam lagi. Level support berikutnya itu ada dengan posisi cukup jauh di kisaran 50 dolar. Jauh banget, teman-teman. Jadi berbahaya. Berbahaya ya. Sebenarnya sih penurunan Kuan itu bukan tanpa dasar. Dari Bitcoin sendiri memang mengalami penurunan harga ditambah sama BTC dominance yang terus menguat. Jadi wajar banget untuk altcoin semuanya tertekan. Gitu. Kalau buat saya untuk Kuan sekarang
untuk yang invest ya sabar-sabar dulu aja. Seller masih cukup aktif dalam jualan, jadi waspadailah level-level ini. Kalau level $90 ini di breakdown atau ditembus ya, itu akan berpotensi untuk mengarahkan kuan ke level-level yang lebih rendah. Mungkin dia akan turun dulu sampai $79. Di sana juga ada level support yang mungkin akan menahan pergerakan kuan sementara waktu. Dengan strong support berikutnya berarti ada di kisaran 57. Begitupun kalau tiba-tiba narasi berubah dan kuan berhasil mempertahankan level $90, bisa jadi harga kuan akan kembali melonjak naik, teman-teman. Dengan target resistance strong ada di kisaran 150. Dan masih cukup jauh sih perjalanannya untuk balik ke all time high. Ya, kita lihatlah ke depan gimana prospek dari kuan. Kita akan next ke render ya. Render ini adalah sebuah project berbasiskan dengan GPU terdesentralisasi. Menurut saya project dari render ini out of the box dan nggak banyak project serupa yang menyerupai render. Render sendiri sudah bekerja sama dengan banyak sekali perusahaan. Nah, kita akan bahas dulu dari segi profile yang dimiliki oleh render. Render adalah distribute GPU rendering network yang dibuat itu untuk meningkatkan skalabilitas daripada Ethereum. Jadi ini layer kedua daripada Ethereum. Ya, yang memang diciptakan untuk meningkatkan adopsi, teman-teman. Jadi GPU compute power with mining partner. Jadi mereka akan menyewakan GPU kepada orang-orang. Jadi penyewaan GPU. Tapi GPU-nya secara terdesentralisasi dan ini benar-benar project yang menurut saya cukup oke lah. Kalau teman-teman invest di sini, ingat ini project oke hari ini belum tentu oke besok ya, karena mereka didevelop sama manusia juga bisa apa namanya, bisa curang, bisa kabur, bisa lari, nggak ada yang tahu pasti. Jadi untuk saat ini sih menurut saya render cukup prospek lah, bagus lah teman-teman. Tapi kedepannya ya nggak tahu. Kalau kita perhatikan sih ini sebagai distribusi GPU ya, rendering, di mana mereka itu diciptakan untuk membuat GPU cloud. Jadi buat teman-teman misalkan yang ngedit, kadang kan perlu yang namanya GPU, graphic processing unit ya. Jadi itu mungkin GPU kalian nggak support nih, itu bisa dimaksimalkan dengan menggunakan GPU cloud yang dimiliki oleh render. Itu sih beberapa gini. Render juga dikatakan sebagai salah satu token AI yang bisa berhubungan sama proyek-proyek berbasiskan AI dan juga big data. Jadi untuk kedepannya render menurut saya akan cukup menarik. Nah ini salah satu karya seni yang dibikin dengan render nih. Sebuah apa namanya, gambar bergerak ya, atau video bergerak yang diproses dengan efisiensi yang ada di render network, teman-teman. Jadi mereka memang lebih fokus sama terciptanya apa namanya, sebuah gambar atau video ya, sesuatu yang berhubungan sama GPU lah, teman-teman. Gitu sih dari render ya. Ini mereka posting-posting karya-karya yang mereka bikin. Nah, yang jadi pertanyaan gini, teman-teman. Hubungan dari render secara project dan juga token RNDR itu apa? Nah, kalau aku sih melihat render ini bisa dibilang kayak saham ya. Token render ini bisa dibilang kayak sahamnya dari project render ini. Jadi yaitu teman-teman, ini baru aja mereka dapat license untuk X ya, acquired license untuk add crypto payment. Untuk render sendiri Elon Musk dan crypto payment. Oh, ini berita soal yang kemarin di mana X atau Twitter itu dapat license dari Amerika Serikat untuk memfasilitasi atau menyediakan kripto sebagai layanan pembayaran. Jadi bisa dibilang ya oke lah, teman-teman. Tapi bukan render yang dimaksud ya, bukan render yang dimaksud. Kita sih udah banyak posting, aku lupa nih, render RNDR di Greystone. Nah ini kita bisa lihat nih teman-teman, render itu udah kerjasama sama ini Apple ya, mereka ada kerjasama sama Apple, mereka juga kerjasama sama Nvidia untuk potensi yang sangat-sangat bagus, salah satu perusahaan teknologi juga, teman-teman. Jadi itu beberapa kerjasama yang menurut saya cukup kuat nih dari render sendiri sebagai salah satu project
yang mungkin bisa diandalkan untuk saat ini. Secara ekosistem mereka ada keliling dunia juga, mereka ada banyak gathering ya, banyak bikin acara di Amsterdam kemarin, dan juga secara project masih tetap survive untuk saat ini. Ya gitu sih buat render teman-teman. Jadi mungkin teman-teman boleh untuk cross check juga di Twitter yang mereka punya ya, karena memang mereka adalah sebuah project GPU yang sifatnya benar-benar teknis. Jadi mungkin sangat-sangat bisa dipahami kalau teman-teman itu ahli dalam bidang pemrograman, editing video mungkin atau editing gambar yang berhubungan sama perangkat yang ada di komputer. Teman-teman mungkin bisa untuk kasih masukan juga nih, apakah render ini menarik teman-teman proyeknya, karena kan mereka menggunakan cloud processing ya, cloud GPU teman-teman. Jadi ini karya-karya seninya yang sudah mereka bikin. Jadi gitu buat render. Lalu gimana untuk pergerakan harga? Di perdagangan kemarin render sempat naik dikit ya, tapi sekarang udah kembali koreksi. Menurut saya sih overall secara major trend render udah masuk ke fase koreksinya dengan volume perdagangan yang masih turun, kemudian juga dari segi support resistance mereka udah sentuh kemarin level resistance di kisaran 1,5 dolar dan sekarang potensinya adalah koreksi. Dari RSI bagus loh, RSI-nya naik teman-teman dengan volume yang masih kecil. Terus juga smart money-nya kosong. Ini RSI-nya udah naik. Saya rasa sih potensi kedepannya masih akan cukup menarik buat render ya. Kemarin juga pergerakan render itu cenderung breakdown dari yang namanya symmetrical triangle. Kita sempat expect kalau render bakalan nyungsep, malah harganya langsung balik naik lagi ke kisaran 1,5 dolar. Jadi untuk sekarang prospek render masih bergerak sideways aja, terpantau teman-teman di range antara 1,3 sampai dengan 1,5 dolar. Belum ada pergerakan yang signifikan atau konfirmasi apakah bakalan lanjut naik ataupun turun. Jadi bisa diwaspadai untuk level tersebut sebagai support dan resisten. Overall, pergerakan dari market crypto didominasi oleh sentimen bearish. Jadi mungkin karena BTC dominance-nya menguat, saya rasa render juga akan masih berpotensi untuk tertekan. Tertekan lagi harganya ke depannya. Jadi waspadalah buat teman-teman. Itu ya, target support, strong support ada di kisaran 1 dolar. Dan resistance target bila mana harganya menguat, mungkin itu bisa masuk ke level 2 dolaran. 2,1 dolar untuk strong resistance-nya. Jadi paling gitu aja buat pembahasan Kuan sama render. Semoga bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Buat yang punya Telegram, yang mau join, dapat update-update informasi terbaru, bisa langsung cek linknya di kolom deskripsi untuk join. Itu aja. Akhir kata saya Andri, makasih.